angka harapan hidup di Indonesia terus meningkat. Saat ini ada sedikitnya 27,5 juta lansia. Jumlah ini akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Kondisi seperti ini tidak hanya dihadapi oleh negeri kita, namun juga di dunia. Penuaan dunia melahirkan konsekuensi dan tantangan tersendiri. Meningkatnya jumlah keluarga rentan, termasuk para lanjut usia yang terlantar. Menjadi tua adalah sebuah keniscayaan. Setiap orang, termasuk kita, akan menjadi tua. Dan menjadi sebuah angan-angan untuk menjadi tua dan bahagia. Saat ini ada lebih dari 22 juta lansia di Indonesia. Dan sebagian besar di antaranya berstatus lansia terlantar dan miskin. Nah, Bali sendiri masuk 5 besar untuk peringkat lansia terlantar. Sebuah ironi, menjadi tua dan terlantar di pulau surga. Di usianya yang sudah menginjak 90 tahun, Nyoman Gelgel masih harus melakoni kegiatan sebagai pemulung. Nenek asal Klungkung, Bali ini setiap hari harus keluar masuk kampung menyisir tong sampah. Sampah yang dimanfaatkan ia kumpulkan untuk kemudian dijual kembali. Hasilnya memulung mungkin tidak berarti bagi sebagian orang. Sehari-hari ia bisa mendapatkan uang Rp5.000. Meskipun nilainya tidak seberapa, namun tetap ia jalani demi sesuap nasi. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Klungkung. Nah, di sini adalah salah satu kantong lansia terlantar di Provinsi Bali. Dari informasi yang kami dapatkan, bahkan jumlahnya bisa mencapai hampir 11.000 orang. Dan para lansia terlantar ini bisa jadi ada di sekitar kita. Keberadaannya bahkan ada di kota-kota besar seperti ini. Awal Januari lalu, saya menemui Niang Gelgel di bedeng tempat ia tinggal sehari-hari. Tempatnya masih berada di pusat kota Klungkung. Saya menyebut tempat tinggalnya sebagai bedeng karena memang seperti itulah kondisinya. Ini adalah tempat Bu Niang dulunya tidur di sini. Kalau bisa saya gambarkan, ini ukurannya 1 kali 2 meter. Hanya pas ya untuk berbaring, kemudian di sekelilingnya biasanya dipenuhi dengan barang-barang rongsokan yang dipulung begitu. Dan kenapa pada saat itu Ibu Niang pindah? Karena ruang ini sempat terbakar. Jadi bisa dibayangkan dalam kondisi sempit seperti ini, kemudian ruangan ini terbakar. Ini kelihatan dari sini, ini adalah pintunya yang sudah terbakar, kayu-kayunya juga sudah terbakar, sehingga tidak ada pilihan lain. Akhirnya Ibu Niang pun harus berpindah dari ruangan ini, bergeser ke sebelah sana. Ini memang ruangannya sempit sekali. Tidak jauh sih memang. Namun kalau dibilang dari segi kelayakan juga tidak berbeda jauh. Bahkan mungkin kalau saya bandingkan, di sana itu lebih tertutup dibandingkan tempat Bu Niang tinggal saat ini. Ya, di sebelah sini yang justru lebih terbuka dan saya dibayangkan pada saat hujan atau panas harus mau tidak mau ya pasti terkena dampaknya kalau dilihat sekilas saja begitu. Kak, ini memang sehari-hari tinggal di sini? Nah, setiap hari di sini. Tidurnya di sini ya Bu ya? Di situ. Toiletnya sebelah situ. Oh, oke. Itu kamar mandi. Kamar mandi di situ. Kasurnya di sini tidurnya. Tiap hari keluar jam berapa? Jam kudu biasanya pesun yang? Biasa kalian api je mana becek kalian. Jam berapa aja pas ini sempat.
Kok masih mulung kenapa, Bu? Mudah-mudahan Mujang mujang ngalih rongsokan angon apa ngalih rongsokan? Adi angon api adol. Adol. Boleh nanti ruang dasar, nanti molas. Jinai ruang dasar molas. 20.000, 15.000. Tengah ajengan itu Mas. Jadi mangdalim, untuk makan. ajengan wareg masih. Meski memiliki 3 orang anak, Niang Gelgel tinggal seorang diri. Sejak suaminya menikah lagi dan akhirnya meninggal, ia memilih untuk kembali pulang ke rumah keluarga besarnya. Persis di bagian depan bedeng miliknya, ada beberapa rumah yang ditempati oleh adik-adik dari Niang Gelgel. Salah satunya adalah Putu Suri, adik bungsu yang juga sudah lanjut usia. Putu Suri juga hidup sendirian di rumahnya. Bu Gegel pulangnya tahun 90. Ya, punya anak 4, meninggal 1, masih 3. Sekarang sudah punya cucu, anak-anaknya udah pernah pulang. Sikra, Pak Sikra. ya. Ini memang masuk dalam Masuk hutan. ya, masuk di tengah tegalan rumahnya. Jadi dia tinggal sendiri, tidak punya apa, anak istri udah ada. Sebatang kara ya. Sebatang kara. Terus kemarin tuh baru habis operasi katarak. Sebelumnya dua-duanya matanya katarak, enggak melihat. Oh, jadi Ditemani oleh relawan dari Bali Caring Community, saya melanjutkan perjalanan menemui Wayan Sikra, lansia di desa Sampalan Kelot. Untuk menjangkau rumah kediaman Wayan Sikra, harus melalui perkebunan warga. Wayan Sikra selama ini tinggal sendiri di rumahnya. Tidak banyak yang bisa ia kerjakan sehari-hari, sebab penglihatannya mengalami gangguan katarak. Ampun nyingain makin. Ampun, Si satunya sudah lihat. nggak ada tan ninggalin api deh. Sebelumnya dua-duanya enggak lihat sama sekali. Sebelumnya. Nah ini satu lagi masih katarak, jadi kalau ada lagi nanti program kita akan ajak. yang ini udah jelas ya, Pak ya? Niki jelas nyingain Niki jelas tapi Jelas. nih. Nggih. Kemudian Sulit bagi saya bisa lancar berbincang dengannya. Selain terkendala bahasa, Wayan Sikra yang berusia 70-an tahun ini juga sering melantur. Jauh, Jadi tantangan lain yang juga dihadapi oleh teman-teman dari Bali Caring Community adalah kadang-kadang dalam berkomunikasi ini ngelantur. ini salah satu Iya, contoh ngelantur, ngelantur ya. gitu ya. Jadi cerita Tentang masa lalu karena mungkin dia biasa sendiri, jadi ada orang sekarang kan langsung ngobrol, langsung keluar semua. Kondisi tempat tinggal Wayan Sikra sangat ala kadarnya. Meski terlihat sudah sempat direnovasi, namun bisa dibilang masih termasuk kategori tidak layak. Tidak jauh dari tempat ia tinggal, sebenarnya ada rumah adiknya yang juga mulai menua. Adik Wayan Sikra tinggal berempat bersama dengan 2 anak dan istrinya. Orang-orang seperti Nyoman Gelgel, Putu Suri, dan Wayan hanyalah segelintir potret dari ribuan lansia sebatang kara di Pulau Dewata. Di Kabupaten Klungkung, terdapat 147 orang lansia terlantar. Mereka ada dan hidup di sekitar kita tanpa kita sadari keberadaannya. Semestinya kan dia kalau memang udah terlantar, harusnya orang awam melihat itu di panti kan. Tetapi ada kalanya mereka itu juga tidak memang harus itu dipantikan.